3 udah. Selamat pagi Pak, di sini kami dari PIR 02 dengan saya sendiri Agnes Marpaung dengan NIM 12S2009 dan PIR saya Lukas Ronaldo Huta Barat dengan NIM 12S19036. Di sini kami akan mendiskusikan tugas yang challenge yang Bapak berikan kepada kami. Di sini ada soalnya akademik simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada 2 kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya. Masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap akan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Keempat, fitur yang menampilkan semua data atau student yang tersimpan. Fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Keenam, fitur untuk melakukan pencarian student berdasarkan ID-nya. Ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan code-nya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign atau hashtag. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple decit. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, penambahan data student. Ini untuk file T0701.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create student, hashtag ID, hashtag name, hashtag year, hashtag studi program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebihan. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Kedua, menampilkan semua data student. Ini yang untuk file 01 juga. Fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print student. Silakan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Lanjut, Bang. Ya. Mati hijau. Jadi
Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu code, name, dan credit, dan passing grade. Scroll ke bawah. Ya. Untuk menambah seluruh data baru, fitur ini memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi feed dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun standar output. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print course silakan untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan course yang ditampilkan beserta Sentinel variabelnya. Secara alternatif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output. Yang kelima itu mencari data student berdasarkan ID-nya. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find student by ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan Sentinel, variabel, dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Nah, jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Oke. Mencari data course berdasarkan kodenya. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find course by code. Silakan untuk melengkapi fungsi find course by code dan menyertakan course yang akan ditampilkan Sentinel, variabel, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan fungsi memanggil print course, jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak akan ada keluaran yang diberikan. Yang berikut adalah output yang harus dicapai. Case pertama itu ini output yang harus dicapai. Name, nama, angkatan, prodi, dan IP. Yang case 2-nya berikut keluarannya. Aduh, keras sekali jam. Oke, demikian diskusi kami, Pak. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak.